Selamat datang kembali di channel Master Military. Di akhir tahun 2020 ini, salah satu catatan yang kurang menguntungkan datang dari industri alutsista nasional. Siapa lagi kalau bukan PT Pindad? Ketika perebutan tender di Filipina, Harimau Hitam harus bertekuk lutut di hadapan tank Sabrah buatan Elbit System dari Israel. Meski menurut situs Global Firepower, negara tersebut berada di bawah Indonesia, namun dalam urusan persenjataan, negeri Yahudi tersebut memang harus diakui teknologinya yang jauh lebih unggul. Tak hanya Harimau yang harus bertekuk lutut, lagi-lagi PT Pindad juga harus kalah tender di Filipina. Kali ini PT Pindad harus mundur melawan produk buatan Brazil Gaurani 6x6. Dalam tender proyek APC untuk Angkatan Bersenjata Filipina tersebut, terdapat 5 kendaraan APC yang bersaing seperti Anoa, Arma, K806, Gaurani, dan juga Pars. Gaurani 6x6 sendiri dikembangkan oleh Iveco dari platform Super Ave dari Italia. Gaurani dapat memuat pasukan hingga 11 personel termasuk pengemudi dan komandan. Dengan dibekali oleh mesin diesel turbocharger Iveco Cursor 9 yang menghasilkan daya sebesar 383 horsepower, kendaraan ini dapat dipacu hingga kecepatan maksimum 110 km per jam dengan jarak jelajah maksimum 600 km. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, seperti biasa kita intro dulu. Pengangkut personel lapis baja atau Armored Personnel Carrier atau APC adalah kendaraan tempur lapis baja yang dibuat untuk mengangkut pasukan tempur infanteri di medan perang. Kendaraan ini sebenarnya tidak dirancang untuk melakukan pertempuran langsung, melainkan senjata yang dibawanya hanya untuk pertahanan diri dan lapisan baja untuk melindungi personel di dalamnya dari serangan lawan. APC beroda di Indonesia sendiri sering disebut sebagai panzer. Sebutan yang kurang tepat sebenarnya, mengingat panzer berasal dari kata Panzer yang merujuk kepada jenis kendaraan tempur lapis baja Angkatan Darat Jerman atau Wehrmacht pada masa Perang Dunia Kedua. Dari banyaknya produsen APC, salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah VBTP MR Guarani 6x6 yang dikembangkan oleh pabrikan Iveco. Pada tahun 1999, Angkatan Darat Brazil mengeluarkan permintaan untuk kendaraan tempur lapis baja baru dengan kemampuan amfibi yang direncanakan bakal menggantikan EE-9 Cascavel dan EE-11 Urutu. Fitur utama yang diminta dari kendaraan baru ini adalah desain modulernya yang memungkinkan penggabungan berbagai jenis senjata dalam satu platform yang sama. Angkatan Darat Brazil kemudian menandatangani kontrak dengan Iveco senilai sekitar 2,5 miliar euro untuk memasok APC model VBTP MR. Iveco atau Industrial Vehicle Corporation adalah perusahaan manufaktur kendaraan industri dari Italia yang berbasis di Turin dan anak perusahaan yang dimiliki oleh JNH Industrial Group. Nama Iveco pertama kali muncul pada tahun 1975 setelah penggabungan merek Italia, Prancis, dan Jerman. Pabrik produksinya berada di Eropa, Brasil, Rusia, Australia, Afrika, dan juga Argentina, serta memiliki sekitar 5.000 titik penjualan dan layanan di lebih dari 160 negara. Proyek APC ini awalnya bernama Urutu 3, namun setelah masuk jalur produksi, namanya diganti menjadi Guarani. Kontrak awal Guarani ditandatangani pada tahun 2007 dan pengembangan tersebut selesai pada tahun 2011. Pada tahun 2012 atau 1 tahun setelahnya, Brasil lalu memesan gelombang pertama sebanyak 86 unit Guarani yang dikirim antara tahun 2013 dan 2014. Saat ini, VBTP MR adalah kendaraan lapis baja paling canggih yang diproduksi di Amerika Selatan dan penggunaan kandungan lokalnya mencapai 60%. Secara dimensi, Gaurani 6x6 memiliki panjang 6,9 meter, lebar 2,7 meter, dan tinggi 2,34 meter, sementara bobotnya mencapai 16,7 ton. Jika dibandingkan Anoa 6x6, secara keseluruhan ia memiliki dimensi yang lebih besar, di mana Anoa 6x6 memiliki panjang 6 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 2,17 meter dengan berat 14,5 ton. Di sisi perlindungan,
armor dari Gaurani 6x6 mampu memberikan perlindungan terhadap tembakan senjata kecil dan serpihan proyektil. Kendaraan ini juga dapat dilengkapi dengan perlindungan komposit tambahan untuk perlindungan yang lebih baik. Dengan desain lambung berbentuk V, ia juga mampu memberikan perlindungan terhadap ranjau darat. Sementara untuk bagian persenjataan, Gaurani 6x6 dibekali dengan meriam utama MK44 Bassmaster 2 autocannon 30 mm, senapan sekunder 7,62 mm dan 12,7 mm. APC Gaurani 6x6 dikemudikan oleh 2 awak dan dirancang untuk mampu mengangkut 9 pasukan, di mana para personil ini masuk dan keluar melalui pintu belakang. Hal ini dimungkinkan karena posisi mesinnya yang terletak di bagian depan. APC ini juga dilengkapi dengan sistem manajemen perang modern yang digunakan untuk navigasi, penentuan posisi, dan perencanaan misi. Untuk urusan tenaga dorong, Gaurani 6x6 didukung oleh mesin diesel Iveco Cursor 9 turbocharger yang menghasilkan tenaga sebesar 383 horsepower. Mesin ini dapat dipacu hingga kecepatan 110 km per jam dengan rentang jelajah 600 km. Dibandingkan dengan model yang digunakan saat ini oleh Angkatan Darat Brasil, varian Gaurani 6x6 baru yang ditujukan untuk pasar ekspor menghadirkan keunggulan lebih, seperti peningkatan pelindungan lapis baja, peningkatan mobilitas, peningkatan jangkauan, suspensi hidropneumatik independen, peningkatan pelindungan terhadap ranjau, ergonomis yang lebih baik, serta kemampuan untuk beroperasi pada malam hari. Salah satu negara yang bakal menggunakan kendaraan ini adalah Filipina. Pada November 2020 ini, diumumkan bahwa Filipina akan membeli sebanyak 28 unit APC beruda Gaurani 6x6 dengan nilai kontrak sekitar 47 juta US dollar. Sebuah pilihan yang pada akhirnya memupuskan rasa antusias warga Indonesia terhadap produk PT Pindad di kancah pasar ekspor. Sebelumnya, delegasi Kementerian Pertahanan Filipina pernah mengunjungi PT Pindad untuk melihat langsung sejumlah alutsista, termasuk medium tank Harimau dan berbagai produk pertahanan lain, seperti Komodo 4x4 missile launcher, water cannon, Anoa 6x6, dan juga main resistant APC Sanca 4x4. Tak hanya Gaurani, Sabra Israel juga turut menghancurkan harapan. Rupanya, Elbit System melakukan revisi penawaran dari tawaran sebelumnya yang menggunakan turret Otto Melara HIVEC 105 mm, karena di atas kertas ia akan kalah bersaing dengan turret John Cockrell tipe C3105 105 mm yang diusung oleh Hanwha Autocar maupun oleh Pindad. Keunggulan turret John Cockrell tersebut terletak pada busur evaluasi maksimum yang lebih besar serta sistem auto-loading, sehingga mempunyai laju tembakan yang lebih tinggi karena mampu menembak 6 putaran per menit. Turret baru yang diusung oleh Elbit System adalah pengembangan turret 105 mm baru dengan bantuan dari Kementerian Pertahanan Israel, Direktorat Merkava Angkatan Bersenjata Israel, dan produsen turret dari Afrika Selatan dengan busur evaluasi yang lebih tinggi dan sistem autoloading. Di penghujung akhir tahun 2020 ini, kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang telah mendukung channel Master Military dan juga M2 Rifle, sehingga kami mampu berkembang hingga detik ini. Semoga di tahun 2021 mendatang, kami tetap mampu memberikan sedikit asupan hiburan tentang dunia militer khususnya. Saya Master Military dan selamat tahun baru 2021.